saya renungkan, ya. Saya renungkan, ya. Pertama itu saya baca memang, ya. Alkitab itu kita baca atau kita perkatakan, kita renungkan, kita laksanakan, dan kita bagikan. Ya. Jadi di situ kan, oh ini Pak Adi itu menghafal Alkitab. Tidak, Alkitab tidak kita hafal, kita renungkan, ya. Kita praktekkan. Nah, seperti tadi ya, di Amsal 3 ayat 13, ya. Berbahagialah orang yang mendapatkan hikmat dan memperoleh pengertian. Kita pun sudah memperoleh hikmat dari Tuhan, ya. Keuntungannya melebihi daripada perak dan hasilnya melebihi daripada emas, yang di ayat 14-nya. Jadi Tuhan beri hikmat ke kita. Apakah kita mau hanya seperti burung-burung tadi yang tidak menabur? Hah? Kalau kita tidak mau menabur, ya sudah, kita nggak usah pakai rumah ini, mungkin di atap rumah aja, sudah tidur di situ aja, ya. Itulah Bapak Ibu kalau kita tidak menabur, ya. Kalau kita lihat Ishak, ya, Ishak pun juga menabur. Di Kejadian 26 ayat 12, ya, maka Ishak pun menabur di tanah itu, dan pada tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat. Ya. Ishak pun menabur, tidak ada Ishak pun di rumah, nggak ada seperti burung nunggu cudung makanan, tidak ada. Ishak pun menabur. Nah, bisa tolong dilihat lagi, ini yang ayat penting. Kejadian 26 ayat 12, tolong dibacakan. Nanti daripada saya ngoceh, wah ini nggak, harus firman, harus Bapak Ibu juga dibacakan, nanti direnungkan, dilaksanakan. Kejadian 26 ayat 12, ya. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, Menaburlah Ishak, ya. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, ya. Sebab ia diberkati Tuhan. Iya, makanya itulah. Kita pun ingin kalau mendapatkan hasil yang lebih, kita pun juga menabur, ya. Jadi bukan karena kekuatan kita, ya, kita menabur, ya, mendapatkan hasil. Kalau kita seperti menanam padi, kita tanam. Nah, padi tumbuh. Tapi sebenarnya yang memberi pertumbuhan itu adalah Tuhan. Itulah, ini teologi sedikit ya. Ya, saya itu bukan orang teologi, tapi ya karena setiap hari saya renungkan, kita bisa praktekkan. Ya, jadi disitulah. Seperti saya kan bukan kerja di pemerintahan, Pak, ya. Saya itu kerjanya swasta, Pak, ya. Saya itu jualan. Kita percaya sama istri juga. Kita jualan, berdagang, ya. Jualan berdagang, ya, saya itu. Nah, tapi kita percaya bahwa yang memberkati, kita jualan tapi yang memberikan hasil itu sebenarnya bukan karena aku kuat dagang, tidak, tapi karena Tuhan yang memberikan berkat itu. Nah, jadi Bapak itu kalau kerja apapun yang Bapak Ibu laksanakan, Bapak Ibu percaya Bapak kerja, tapi yang memberikan berkat itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Amin. Itu, ya. Jadi itulah saya simpel firman hari ini, ya. Saya sampaikan pokok-pokoknya. Saya jualan pun juga begitu. Di tahun 2001 saya mulai jualan. Situasi saya jualan bukan berarti yang full ini, ya, langsung rame, tidak. Waktu itu juga hanya 4 kali 4 meter, ya. Di saat itu juga saya pelan-pelan jualan, ya. Namanya jualan kan bukan yang kencang, ya. Jadi kita pun juga pelan. Nah, di saat itu, ya, entar. Ya. Oke, ya. Nah, saya sampai teruskan lagi, ya. Ya, jadi gini. Di saat jualan, jadi situasi jualan waktu itu gini. Ini realita, ya, yang saya alami, saksian saya, bukan saya, karena saya sendiri saya tidak menyaksikan apa yang saya cek dari YouTube, tidak, tapi saya sendiri. Jualan itu kondisinya pelan. Karena juga saya jualannya bukan jalan sembako, bahan pokok, tidak. Saya jualan tas sekolah, ya. Karena situasi waktu itu juga tahun 2001 mungkin ekonomi juga lagi habis kerusuhan, apalagi ya di kita kan. Jadi orang juga pelan, ya, ekonomi juga masih lambat, masih naik pelan-pelan juga. Nah, di jualan pun juga pelan. Nah, di saat untung yang tidak banyak pun, ya, di situ saya dihadapkan dua dilema. Saya memang ada untung, kita tabung pelan, ya. Namanya kita juga perlu kan ditabung. Nah, tapi ada saudara yang memerlukan, gitu loh.
ya kebetulan keluarga memerlukan dana, ya istilahnya memerlukan dari tabungan itu. Ya saya itu dihadapkan dua versi. Sedangkan untuk modal saya sendiri aja bisa dikatakan saya masih kekurangan banyak. Toko aja pernah mendapatkan satu hari itu kadang tidak sampai 100.000, pernah 30.000 hasil penjualan dalam satu hari ya. Itu belum untung. 30, kadang 50, 60, 70 ya. Kalau pas ramai sekali bisa 120. 120.000 maksudnya ya. Nah, di saat situasi seperti itu, saya dihadapkan keluarga memerlukan uang. Jadi istri bilang, Mas, uang kita segini. Wah, kita juga, Tuhan bagaimana ini ya? Di lain pihak aku juga secara pribadi saya perlu untuk modal, perlu nambah modal. Di lain pihak keluarga memerlukan seperti ini. Wah, gimana ini? Bapak Ibu mungkin bisa merasakan ya, apa yang akan dilakukan. Akhirnya waktu itu sama istri ya udah, yang penting jualan kita masih bisa berjalan. Tapi kita juga perlu bantu saudara. Membantu saudara itu, kalau saya renungkan sekarang, itu adalah sesuatu hal yang menabur. Ya, disitulah apa yang sudah Tuhan percayakan ke kita, ya. Orang bilang kadang menjadi milik kita ya, tapi itu sebetulnya milik Tuhan ya. Kita diberi Tuhan kepercayaan untuk mengelola ya. Segala berkat apa yang ada dalam diri kita itu bukan milik kita, milik Tuhan. Kita itu mengelola, pengelola. Akhirnya saya bantukan ke saudara ya. Jadi akhirnya sisanya juga waktu itu hanya sekedar sisa 500.000 atau 350.000. Ya sama istri, sudahlah. Mungkin di sana ada yang diperlukan lebih penting lagi, itulah. Jadi saya bantukan ke saudara dan saya juga puji Tuhan, usaha yang saya jalankan. Kalau dari segi fisik saya pribadi, secara ego ya, pasti kan saya juga nggak mau itu melepas itu ya. Tapi ya kebenaran firman Tuhan, makanya firman Tuhan itu harus kita renungkan dan kita laksanakan. Saya ingat ya, seperti tadi ya, di Amsal 19 ayat 17 tadi, ya kan? Amsal 19 ayat 17, barang siapa berbelas kasihan kepada orang yang memerlukan, kadang ya, ataupun bisa dikatakan orang miskin, ya, ia akan memuncangi Yahweh, memuncangi Yesus, dan dia akan membayarkan kembali kepadanya. Begitu saya membantu saudara, sudah itu kita percaya di saat kita menolong itu membantu ya, karena saudara itu yang tidak punya berarti anggapnya dia orang miskin ya, orang yang memerlukan. Tapi ternyata Tuhan sendiri yang memintai. Tuhan tuh bahwa Tuhan kita Yesus Kristus tidak mau dipiutangi, pasti Tuhan bayarkan kembali. Dan puji Tuhan, pelan-pelan ya, dari 2001 sampai 2006 saya itu waktu itu juga naik sepeda motor terus Pak kita ya. Supaya naik itu sepeda motornya rantai sampai rantai panjang pun kita potong Pak, kita kecil lagi ya, supaya istilahnya kita supaya hemat ya, kita pun juga hikmat. Jadi sudah nggak punya, dalam arti sudah ekonomi pas-pasan, tidak berhikmat lagi, itu kita manusia yang salah ya. Kita itu perlu hikmat Tuhan juga. Sudah ekonomi kita segini, bagaimana cara memanajemen uang ya. Sudah usaha dagang waktu itu kita pas-pasan, bagaimana memanajemennya begini. Jangan kamu memberikan pengeluaran kamu melebihi dari pendapatan ya. Kalau seandainya pendapatan kita 10.000 atau 5.000, ya pengeluaran kamu hari itu harus di bawahnya itu. Kebanyakan manusia itu sekarang mengerti teori ya, tapi susah untuk mempraktekkan. Kebanyakan itu pendapatannya 5.000, dia belanjanya 50.000. Nah, ya, itu fakta yang nyata. Dan kita pun juga namanya orang harus perlu apa ya, gigih orang sini bilang kan, harus perlu semangat juga. Tuhan kalau dari sampai pada waktu tertentu, istri saya pun karena di jualan sampai toko saya itu orang jual mie ya,
bukan saya membuka aib keluarga, tidak, tapi saya sampaikan